Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kita akan memulai tentang part yang kedua, atau dalam kategorinya episode yang kedua, cara cepat membaca kitab kuning dalam waktu 7 jam, yang insya Allah akan dipaparkan oleh kami dari Pondok Pesantren Salafi Futuhiyah. Dan saat ini kita akan melanjutkan pada materi yang sebelumnya di part pertama, atau di episode yang pertama. Sebenarnya sederhana sekali. Kita ini kan ada programnya adalah 7 jam cara cepat membaca kitab kuning. Tapi dari 7 jam ini saya buat menjadi 14 kali pertemuan, ataupun 14 part, 14 episode, dan setiap episode itu setengah jam. Maka oleh karena itu nanti kita akan membahas di pertemuan yang kedua ini sekitar 30 menit ataupun setengah jam, agar kita tidak terlalu memahami lebih dalam, karena kita memang ini adalah bagi pemula untuk cara cepat membaca kitab kuning. Karena bagi pemula ini kan dimana kita masih dalam kondisi dasar untuk mengetahui tentang qaedah ataupun mengetahui tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Kita masuk dalam kategori ilmu nahwu dulu, baru kita masuk dalam kategori nanti shorof. Dan di 7 jam yang akan datang, atau di pertemuan ke-13 dan ke-14, baru penerapan cara praktek langsung membaca kitab kuning atau kitab gundul atau kitab bahasa Arab yang tidak ada harokatnya, seperti itu. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang bagian apa itu kalam, bagian kalam, syarat kalam, sampai kepada kalimat isim itu tandanya seperti apa, kalimat fi'il itu tandanya seperti apa, dan kalimat huruf itu tandanya seperti apa. Sekarang kita begini, kalimat ya, kita akan kembali lagi kepada kalimat. Kalimah atau kalimat. Kalimat atau kalimah ini kan kalau dalam bahasa Indonesia artinya kata, tapi kalau dalam bahasa Arab yaitu kalimat. Kalimat pada hakikatnya ada 3. Yang kemarin kita sudah pelajari. Pertama adalah kalimat isim. Yang kedua yaitu adalah kalimat fi'il. Dan yang ketiga kalimat huruf. Tidak perlu dijelaskan kembali isim, fi'il, huruf, karena kita sudah belajar pada pertemuan yang pertama atau di episode yang pertama. Baik, setelah kita belajar tentang isim, fi'il, dan huruf, maka perlu adanya yang disebut atau bahkan butuh. Kalimat ini perlu atau butuh, ya. Perlu atau butuh. Butuh apa? Butuh i'rab. Butuh i'rab. Apa sih i'rab itu? Nantilah. Gampang, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang sulit ketika kita pengen belajar sesuatu yang memang menjadikan dasar. Nah, i'rab atau jadi setelah kita mempelajari tentang kalimat isim, fi'il, dan huruf ini, maka kalimat akan butuh, akan perlu, yaitu adalah i'rab. I'rab itu ada 4. Kita lihat. Yang pertama, i'rab itu namanya rafa atau i'rab rafa. Yang kedua, i'rab itu namanya nasab. Yang ketiga, i'rab itu namanya jar atau khafad ya kalau dalam bahasa Arab. Yang keempat, i'rab itu namanya jazm. Nah, kalau kita sudah mengetahui bagian daripada i'rab itu rafa, nasab, jar, dan jazm, kalau dalam kitab Jurumiyah, Syekh Sun Haji mengatakan bahwa yang namanya i'rab itu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati alayya lafdhan aw taqdiran. I'rab itu kan merupakan perubahan akhir kalimat, ya, disertai dengan secara takdir, secara lafaz, dan sebagainya. Kita tidak perlulah menghafalkan definisi terlalu jauh arti daripada i'rab. Tapi kalau kita bisa lihat bahwa apa sih i'rab itu? I'rab itu perubahan akhir kalimat, perubahan akhir kata dalam bahasa Indonesia. Jadi yang namanya i'rab ya secara singkatnya adalah perubahan
akhir kalimat atau kata. Kalimat. Ya. Atau kata ya, atau kata. Nah, ini dia. Jadi apa sih i'rab? Jadi ketika pemula mengetahui tentang i'rab itu apa? Maka i'rab itu adalah perubahan akhir kata ataupun perubahan akhir kalimat. Kita tahu bahwa i'rab itu kan ada 4. I'rab ini banyak sekali. Apa sih rafa itu? Rafa sebenarnya banyak. Kalau dalam kitab Jurma itu kan li rafi arba'u alamatin. Ya. Rafa itu ada 4. Ad-dhammatu wal waw wal alif wal nun. Jadi i'rab rafa itu ada 4. Tetapi kita terlalu jauh untuk menghafal semua itu. Apalagi sampai kategorinya adalah tentang tarif ataupun definisi daripada i'rab rafa. Paling tidak bagi pemula bagaimana caranya mendeteksi rafa itu seperti apa, nasab seperti apa, jar seperti apa, dan jazm seperti apa. Makanya kalau dalam kitab Jurmiyah yang sangat simpel sekali, Syekh Sonaji mengatakan rafa itu aslinya adalah dhammah. Ya, rafa itu aslinya dhammah. Walaupun bahasanya di dhammati li rafi arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alif wal nun. Nah, dhammah ini yang pertama aslinya. Jadi nantilah kita tidak perlu menghafal dhammah, waw, alif dan nun. Waw dan alif nun ini nanti itu niyabah atau ganti daripada dhammah. Paling tidak kita tahu bahwa rafa itu adalah dhammah. Ini saja dulu. Rafa itu dhammah. Sudah, ini saja dulu. Ya. Lalu nasab. Nasab itu banyak, tetapi aslinya nasab adalah fathah. Ini saja dulu, tidak perlu. Fathah itu nasab itu bukan fathah saja nanti. Karena kita sulit sekali untuk menghafal tentang beberapa niyabah daripada i'rab nasab ini. Paling tidak bahwa bagi pemula atau bagi anak-anak ya, yang dasar itu bahwa nasab itu fathah. Nah, lalu yang kedua jar. Jar itu apa sih? Jar itu aslinya adalah kasroh. Itu saja dulu. Nah, seperti ini. Lalu jazm. Jazm itu aslinya apa? Sukun. Ini saja dulu aslinya. Karena sebenarnya kalau jazm itu kan ada 2, sukun dan hadfu, ya kan? Tapi kalau masalah nanti hadfu itu setelahnya. Paling tidak bagi anak-anak dapat mendeteksi bahwa rafa itu dhammah, nasab itu fathah, jar itu kasroh, dan jazm itu sukun. Itu saja dulu. Karena kalau kita terlalu jauh sampai kepada tarif yang berlaku, sampai kepada niyabah, saya rasa anak-anak kan ada nilai keterbatasan dalam pemikiran. Maka ketika ada nilai keterbatasan dalam pemikiran, sangat sulit sekali. Nah, jadi intinya bahwa dalam i'rab ataupun perubahan akhir kalimat atau perubahan akhir kata, ini balik lagi bahwa rafa itu dhammah, itu saja. Nasab itu fathah, jar itu kasroh, dan jazm itu sukun. Lalu bagaimana penerapannya isim, fi'il, huruf? Kita lihat kembali. Isim itu butuh apa saja? Isim hanya butuh 3 i'rab. Oke. Isim, kalimat isim itu hanya butuh 3 i'rab. Lalu kalimat fi'il itu hanya butuh 3 i'rab. Kalau kalimat huruf belum butuh, ya. Kalimat huruf belum butuh. Saya katakan bahwa kalimat isim itu butuh 3 i'rab. Kalimat fi'il itu butuh 3 i'rab juga. Sedangkan kalimat huruf belum butuh i'rab, bahkan tidak butuh tentang i'rab. Baik, kita tidak perlulah kalimat isim itu falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazmu wal khafdafiyah. Wal khafdafiyah atau kalimat fi'il wal af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wal khafdafiyah. Kita tidak perlu tahu dulu tentang tarif ataupun definisi atau pengertian daripada kalimat isim ini, menerima i'rab saja. Tadi katakan, ya dikatakan kata Syekh Sonaji dalam kitab Jurmiyah, falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiyah. Walil af'ali untuk fi'il
min dzalika rafu wan nasbu wal jazmu wala khafdafiyah. Jadi sampai kepada pengertian, sampai kepada tarif, sampai kepada definisi untuk pemula saya rasa belum sampai ke sana. Jangankan pengertian daripada i'rab, ya, jangankan ke pengertian siapa saja yang menerima isim dan fi'il, kita memahami dan menghafal tentang i'rab, rafa, dhammah, jar serta jazm saja, kita baru aslinya dulu. Karena ini yang terpenting. Saya waktu belajar dulu, kata guru-guru, memang ada sesuatu yang kita pahami dalam keilmuan nahwu ini, yaitu dengan sebagai macam cara. Tidak hanya rofa ini dhammah saja. Rofa tadi waw, alif dan nun dan sebagainya, penempatannya. Sampai sehingga kira-kira kita berpikir bahwa terlalu sulit juga untuk memahami. Ini kan adalah ringkasan-ringkasan yang kita akan pelajari agar kita cepat bagaimana untuk membaca kitab kuning dalam waktu 7 jam, ya. Baik. Kita balik lagi bahwa isim itu ada 3 i'rab, fi'il ada 3 i'rab, dan huruf belum butuh tentang i'rab. Lalu bagaimana penempatannya? Pertama, kalimat isim. Kalimat isim. Kalimat isim ini dia butuhnya ke siapa saja? Pertama adalah kalimat isim butuh dhammah. Lalu kalimat isim butuh rafa, ya, dhammah. Kalimat isim butuh i'rab nasab. Kalimat isim butuh i'rab jar, tapi kalimat isim belum butuh i'rab jazm. Saya silang. Tanda berarti kalimat isim belum butuh i'rab jazm. Lalu yang kedua, karena memang kalimat isim ada 3, rafa, nasab, dan jar, ya, yang jazm tidak butuh. Yang kedua adalah kalimat fi'il. Kalimat fi'il sama, dia butuh 3 saja. Pertama, kalimat fi'il itu butuh i'rab rafa atau aslinya itu dhammah. Kalimat fi'il butuh i'rab nasab atau aslinya itu fathah. Tetapi kalimat fi'il tidak butuh i'rab jar. Maka saya silang. Karena kalimat fi'il tidak butuh i'rab jar, tetapi kalimat fi'il itu butuh i'rab jazm. Sama-sama 3. Kalimat isim 3 i'rab yang dia butuhkan, kalimat fi'il 3 i'rab yang dia butuhkan. Perbedaannya adalah kalimat isim tidak butuh i'rab jar atau aslinya kasrah. Kalimat fi'il itu tidak butuh i'rab jazm, tidak butuh i'rab jar, ya, atau aslinya adalah kasrah. Saya ulangi, kalimat isim tidak butuh i'rab jazm atau aslinya adalah sukun. Kalimat fi'il tidak butuh i'rab jar atau aslinya kasrah. Bagi pemula, untuk memahami dasar daripada ilmu nahwu, kita perlu ini saja dulu, ya. Perlu kalimat isim, dia tidak butuh i'rab jazm. Kalimat fi'il dia tidak butuh i'rab jar atau aslinya kasrah. Ini saja dulu. Baru setelah kita mempelajari tentang daripada pembagian i'rab, maka kita akan praktikum kepada seperti apa perubahan. Saya akan berikan satu contoh yang sangat sederhana. Kita bahas tentang kalimat isim dulu. Ini terlebih dahulu. Kalimat isim. Kalimat isim dulu. Saya buat, ya. Saya berikan contoh seperti kalimat masjidun. Masjidun. Masjidun ini kalimat apa? Coba tebak, silakan. Masjidun kalimat apa? Kalimat isim. Oh, bisa kalimat isim? Ya, betul. Karena menunjukkan kata benda. Kalau kalimat itu menunjukkan kata benda, berarti kalimat tersebut adalah kalimat isim secara arti dulu. Tetapi secara tanda-tanda, kalimat isim ini, kalimat masjidun ini merupakan kalimat isim. Loh, kok bisa? Iya, karena ada tanwin. Baik. Karena ada tanwin. Tadi dikatakan masjidun ini merupakan kalimat isim, secara arti dia menunjukkan kata benda. Secara tanda-tanda dia ada tanwinnya, berarti kalimat isim. Nah, permasalahannya adalah masjidun ini bisa dibaca tanwin dhammah, i'rab rafa, atau bahkan tanwin fathah, i'rab nasab, atau bahkan tanwin kasrah, i'rab jar. Ya.
Kalimat isim bisa dibaca dhammah, bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasroh, bisa dibaca rofa, bisa dibaca nasab, bisa dibaca jar. Siapa yang merubah ini? Yang merubah adalah ilmu nahwu. Maka kita kembali kepada pengertian i'rab. Pengertian i'rab adalah perubahan akhir kalimat. Nah, ini yang disebut dengan i'rab. Nah, kok bisa lafaz masjidun merupakan i'rab? Iya, karena kan menentukan bisa rofa, bisa nasab, dan bisa jar itu oleh i'rab. Makanya lafaz masjidun ini terserah mau dipakai apa. Bisa masjidun, bisa masjidan, bisa masjidin. Tergantung amil yang masuk kepada kalimat masjidun. Dan juga ketika berubah bisa dibaca rofa, nasab, dan jar. Ini yang disebut dengan i'rab. Baik, itu saja dulu kita pahami. Lalu bagaimana ketika lo kok bisa dibaca masjidun, kok bisa dibaca masjidin? Kalau i'rab itu kan artinya perubahan akhir kalimat. Tapi kalau awal bisa dibaca masjid, ya, masjid atau mas saja, itu yang menentukan adalah ilmu shorof. Di sini. Jadi kalau shorof itu perubahan di depan. Perubahan, ya, di depan. Ini diatur oleh ilmu shorof. Tapi kalau yang belakang seperti ini, saya katakan perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir itu diatur dengan ilmu nahwu. Jadi kadang seringkali bertentangan antara ahli nahwu dan ahli shorof, ya. Kita kan kalau ilmu shorof kan mengurusi tentang dibaca awalnya ini kenapa bisa seperti itu ilmu shorof. Tapi kalau ilmu nahwu dia hanya mengurusi tentang akhir yang dibaca. Baik, itu contoh yang pertama. Selanjutnya adalah saya akan berikan contoh yang masyhur yang sering kita baca dalam beberapa waktu, ya, dan dimana ini kita kadang belum mengenal lebih jauh tentang contoh daripada yang saya contohkan nanti. Baik. Lafaz bismillahirrahmanirrahim, bahkan wa min ayatiyya, sebagian daripada ayat Allah bismillahirrahmanirrahim di sini. Tidak perlu dikasih harokat karena kita setidaknya belajar bagaimana cara membaca kalimat ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim ini kita deteksi dulu. Kalimat apa saja yang ada dalam bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita ambil dari yang paling belakang. Ar-Rahim. Kalimat apa? Kalimat isim. Kok bisa? Karena ada al. Baik. Kita tunjukkan ini merupakan kalimat isim. Sebentar. Ar-Rahim kalimat isim. Baik. Alasannya karena ada al. Oke. Ar-Rahmani kalimat apa? Betul, kalimat isim. Kau bisa? Karena ada al. Oke. Lalu lafaz Allahi. Lafaz Allah kalimat apa? Kalimat isim. Betul. Kenapa? Karena ada al. Sebenarnya kalau kalimat lafdul jalalah dalam lafaz Allah ini tidak ada kaitannya dengan unsur ilmu nahwu. Karena sebenarnya kan lafaz Allah kan ilahun. Asalnya di situ. Tapi ditambahin dalam bentuk al jadilah lafaz Allah. Al di situ ada sebagian mufassir mengatakan bahwa itu al bukan menunjukkan kalimat isim, tapi ismu dzat. Jadi Allah, lafaz Allah khusus kepada Allah. Tapi kita memahami untuk hal yang seperti itu nanti saja. Masih terlalu jauh karena kita lagi belajar tentang mendeteksi kalimat isim. Allah. Kalimat isim dikatakan kenapa? Karena ada al. Lalu bismi. Bismillah ada bismi. Bismi kalimat apa? Apa? Kalimat isim, betul. Kalimat isim. Loh kok bisa kalimat isim?
Sementara di sini nggak ada al, nggak ada tanwin. Kok bisa kalimat isim? Kenapa? Betul. Karena ada huruf jer berupa ba. Nah, ini dia. Maka huruf jer ini menunjukkan berarti kalimat isim. Karena huruf jer itu pasti masuk ke dalam kalimat isim. Baik, ini kalimat isim. Baik. Kalau sudah seperti ini, baru kita mulai membacanya. Kita mulai membacanya. Kenapa lafaz bismi itu dibaca kasroh atau jer? Ya alasannya karena kemasukan huruf jer berupa ba, makanya bismi. Lalu lafaz Allahi kenapa dibaca jer? Ya karena dia idhofah ya kepada ismi mudhaf ilaih. Oke. Lalu kenapa dibaca ini bismi? Karena ada huruf jer lafaz Allahi. Terus karena tadi jadi idhofah mudhaf ilaih, lalu ar-rahmani dibaca kasroh juga. Kenapa? Ya karena jadi sifat awal dari lafaz apa? Dari lafaz Allahi. Oke? Dan tentu sifat kan pasti ngikut kepada mausuf alaihnya ataupun man'ut alaihnya. Berarti lafaz ar-rahmani mengikut kepada lafaz Allahi sebagai man'ut alaihnya, tentu sifatnya juga dibaca jer ataupun kasroh. Baik. Lalu lafaz ar-rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa? Jadi sifat kedua. Sifat yang kedua dari lafaz Allahi. Tentu berarti kalau sifat ikut kepada man'ut alaihnya, atau yang dikatakan dalam kategori ini merupakan isim tabi, isim yang mengikuti kepada sesuatu yang diikutinya. Oke, sudah. Jadi perubahan lafaz ismi kasroh, Allahi kasroh, ar-rahmani, ar-rahimi itu merupakan i'rab. Kita tidak perlu nanti nge'rob, narkib. Nanti dulu lah, kita masih terlalu jauh. Ini saja dulu. Jadi dibaca seperti mi, dibaca ni, dibaca Allahi, dibaca ismi. Ya karena ini merupakan kalimat isim dengan mengikuti perubahan daripada i'rab. Lalu bagaimana ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Jadi ada sukun di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Benar atau salah? Kalau secara bacaan, monggo. Dalam ilmu tajwid, ini namanya waqaf ketika kita pengen berhenti. Silakan. Tapi kalau misalkan ketika kita menulis, itu tidak boleh menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada sukun. Sukun. Kalau ada yang menulis kalimat ar-rahim, disukunkan mimnya, bukan dikasrohkan sebagai sifat yang kedua kepada lafaz Allahi, berarti salah. Secara tulisan wajib harus ar-rahimi karena jadi sifat yang kedua dari lafaz Allahi. Secara tulisan. Tapi kalau secara bacaan, monggo silakan saja dibaca ar-rahim. Tapi kalau secara tulisan dia Bismillahirrahmanirrahim, ya pakai sukun, berarti salah. Loh kok bisa? Sukun punya siapa? Sukun punya siapa? Tadi siapa? Sukun itu punya kalimat fi'il. Berarti kalau misalkan sukun merupakan kalimat fi'il, sementara kalimat lafaz ar-rahimi ini ada alnya, ya jelas salah. Orang sukun ini punyanya fi'il kok. Ngapain ikut campur yang ada kalimat ada alnya? Sementara yang ada alnya merupakan kalimat isim. Berarti jelas ini tidak bisa disukunkan. Kenapa? Karena ada al. Kalau ada al, berarti kalimat tersebut menunjukkan kalimat isim. Begitu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan di part yang ketiga, perluasan terhadap kalimat isim. Karena memang kita tahu bahwa kita kan 14 kali part atau 14 kali episode. Jadi secara detail kita akan membahas sedikitnya tentang beberapa kalimat isim dan fi'il serta huruf dalam bentuk i'rab yang dikuasai oleh ilmu nahwu, ya. Ini sementara, nanti akan perluasannya ataupun penambahan dalam kalimat isim sampai ketemu di part selanjutnya, yaitu di episode yang ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.